Ini gimana ceritanya? Jamal nih. Jeh Gus, ini sebelumnya saya mohon maaf Gus. Mungkin tadi sore itu saya sudah mengingatkan Gus, tapi memang dianya aja yang agak ngeyel Gus. Tadi sore itu waktu kita lagi berbincang-bincang sama beliau-beliau perempuan berdua ini, tiba-tiba di pos satpam itu ada Gus, konten video. Siapa yang kira? Ada? Bukan Gus. Oh, bukan. Di situ cuma wonten saya sama Mas Dimas. Dia ini Gus, si Jamal ini Gus, berdengar sama satpam Gus. Terus? Intinya si Jamal ini mau masuk ke dalam pondok Gus. Ngoten. Bisa berdarah-darah, siapa yang mukul? Tidak ada yang mukul Gus. Bahkan saya pun demok mohon mboten. Lah, ceritane ngeten Gus. Kamu mukul ya, Fit? Ceritanya nih ngeten. Sudah saya ingatkan, sama satpam sudah diingatkan, dan saya juga bilang Gus, Mas kalau jenengan kesini dengan niat baik monggo, kami terima dengan apa adanya. Tapi kalau niat sampean itu nggak baik, jangan salahkan kami konsekuensinya. Wah, ya itu. Oke. Saya omongannya seperti orang S1. Insya Allah. Sampai esak tremos. Lagi. Berarti ini kenapa? Penyebabnya apa? Dia ini nyelonong Gus masuk ke pondok, tapi pas waktu dia menginjakkan kaki pertama ke dalam pondok Gus, langsung muntah darah. Langsung darah. Muntah darah. Yang kemarin Gus nyamperin saya dan Abah. Kenapa emang? Saya mau telepon Gus. Saya kemarin saya menghalang-halangi Gus Idris ke sana Gus. Neng. Kenapa sampean menghalangi? Kenapa sampean menghalang-halangi kami? Apakah kami punya salah sama jenengan? Kenal aja enggak loh? Enggak gitu Gus. Coba. Apa nih? Tapi kamu sudah tidak percaya lagi sama kamu, Ustaz. Kamu sudah menghilangkan nyawa Abah. Maaf, lu nggak bikin Abah kita kembali. Tapi Neng, saya itu gak ada niat apa-apa Neng. Saya bener-bener, saya itu di sana udah lama. Saya sangat berterima kasih sama Abah. Udah ngerawat saya sampai sekarang Neng. Neng kan udah tahu saya di sana udah lama. Saya sangat berterima kasih sama Abah Neng. Berterima kasih. Model gimana, Ustaz? Maafmu itu percuma, Ustaz. Maafmu percuma. Nggak bikin Abah kita hidup lagi. Nggak bikin Abah kita hidup lagi. Aku benci lihat kamu. Neng, dengerin aku Neng Zulfa, Neng Rahman, Neng Rahmat, tolong dengerin saya bener-bener mencintaimu Neng. Saya nggak ada. Mencintai? Saya emang bener saya bener-bener emang saya pengen memiliki pondok pesantren, tapi saya nggak ada kepikiran untuk nyantet Abah Neng, tolong. Munafik. Kamu munafik, kamu manusia munafik. Kamu pengen menguasai pondok pesantren dengan cara kamu membunuh Abah kita. Neng, saya nggak akan melakukan kayak gitu Neng. Saya bener-bener nganggap Abah itu seperti ayah saya sendiri Ya Neng. karena Abah sudah tidak ada, makanya kamu tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Nyawa Abah kami sudah tidak ada, Ustadz. Apa kamu bisa menghidupkan Abah kembali? Apa kamu bisa menghadirkan Abah di hidup kita kembali? Neng, sumpah demi Allah bukan saya Neng. Neng, saya itu nggak melakukan itu Neng. Tolong percaya saya Neng. Ya Allah, sampai lupa. Kita ada jadwal pengajian sekarang ke Lawang. Tapi ini terus gimana, Ben? Gus, maafin saya. Oh ya udah. Kemarin udah ditinggal loh. Ya udah. Ayo, sini kita Zubair sama Afid di sini ya. Neng, saya tinggal dulu Neng ya. Iya, Gus. Ya, baik ini berubah jadi orang baik. Rame-rame udah di sini aja ya. Ya, sama sini aja. Ya, jadi tunggu Bet ya. Assalamualaikum. Bukan saya.
Kasihnya ini Gus Idris. Coba kalian pikir-pikir. Ente kok malah nyalain Gus Bukan Idris? gitu Ustaz, coba pikirin dulu. Itu sebelum mereka datang ke sini, ke pondok saya, gak ada hal-hal kayak gitu, Banaspati atau Bener Neng. Loh, Banaspati itu setiap malam tuh selalu datang di kediaman kami. dengerin saya Neng. Kenapa kamu bisa membuat opini seperti ini? Pak, kita kan kemarin jagain Abah, kita lihat sendiri kan kalau logikanya itu nggak ada apa-apa. Sebelum mereka datang tiba-tiba Abah makin parah. Neng, tolong. Ya itu karena memang Abah semakin hari semakin kritis. Kamu itu kalau sudah salah gak usah fitnah lagi. Bukan gitu Ustaz, dengerin saya mau maaf ya Ustaz. Saya itu bukan niatnya jahat, saya cuma beritahu kenyataannya gimana Ustaz. Kenyataannya kamu jahat. Enggak. Demi Allah Ustaz, saya tuh Udah jahat pakai demi Allah lagi. saya tuh kemarin itu nggak percaya sih, serius Ustaz. Ustaz, kamu minum dulu ya, kamu minum dulu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, logikanya memang iya loh, Dek. Sebelum Gus Idris ke rumah kita, ke pondok kita, Abah itu nggak pernah muntah darah. Enggak, banyak kejadian aneh, makin aneh. Apa sering kesakitan. Saya ini Neng Zulfa kok kayak kena gendam kamu. Nggak gitu Ustaz. Memang kejadiannya itu Abah itu nggak pernah muntah darah sebelum Gus Idris dan timnya ke pondok. Saya kenal sama Gus Idris. Gus Idris itu orang yang baik, Mbak. Ya, kita itu belum kenal Neng, kita itu nggak harus, kita kan baru ketemu sekarang, mereka itu baru ketemu kita tuh sekarang, kita nggak harusnya langsung percaya mereka. Tablo. Kamu tahu tablo nggak? Kamu tak goblok dulu kamu itu. Nih sekarang nih kalau pakai logika nih ya. Kira-kira Gus Idris dan tim datang nggak ke pondoknya sampean kalau nggak diundang? Kalau nggak diundang datang nggak? Nggak. Nggak datang kan? Nggak datang kan? Berarti nah. Ih, Dek. Mbak, sampean barusan bilang al fitnah tu asyadu minal qatl lo ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sampean sendiri kok fitnah? Saya nggak fitnah, memang terbukti nyata. Udah, Abah gini aja, meninggal. udah. Neng Yulfa, ayo kita pulang. Ayo Neng Rahma pulang. Tablo. Ayo kita pulang. Tablo. Ayo Neng, udah. Tablo. Tak ingatkan aja ya. Tak ingatkan aja. Yang pertama, bunuh orang itu jadinya kafir. Bukan saya. Yang kedua, kamu nggak jujur jadinya munafik. Bukan saya. Dikumpulkan jadi satu di neraka, paling bawah lagi. Tak ingetin aja. Iya. Iya. Ya tablo. Iya, ayo Neng. Iya. Ya udah. Ayo Kamu harus Neng nurut sama Yulfa. aku ya. Dek, Abah sudah nggak ada, Umi sudah nggak Ayo, ada. Neng. Kamu wajib nurut Sini. sama aku. Ente mau kemana ente? Udah, ini saya Kita mau pulang aja balik. ikut Ustaz Jamal. Tunggu dulu, Gusnya Ayo, belum Dek, datang, pulang, bro. Ustaz, Bapak kamu di depan Ini ustaznya belum Gusnya belum datang ya, ente. Tamu. Dek. Nggak mau. Nggak mau. Udah, Mas, jangan menghalangi jalan Nggak pulang mau, kita. selalu histeris, nggak mau. Nggak, Dek. Ayo Neng Rahma, dengerin kakakmu Dek, Neng. Dek, kamu harus nurut ya. Abah sudah nggak ada, Umi sudah nggak ada. Sekarang kamu wajib nurutin aku. Ayo kita pulang. Pulang. Nggak mau. Mbak, gak usah maksa nih. Pulang, ini ada aku. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren.
Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. خذوني فبودي طال وزيد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكان الفؤاد لنور العين لطه الزين وهناك دعوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني خذوني فبودي طال وزيد أمتع بصري وكاد الفؤاد 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 وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا لنور العين لطه الزين وهناك دعوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض
فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang mana kenikmatan penglihatan, kenikmatan pendengaran yang jarang sekali bahkan tidak pernah kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan itu, menambah kenikmatan kita dengan cara menuntun hati kita, membimbing hati kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersolawat terus kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin dekat dengan Rasulullah. Kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad dan kita berharap kita mati kelak sebagai diakui tetap sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita fi taatillah fi taati Rasulillah. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak peristiwa yang terjadi di pondok ini. Beberapa hari yang lalu kita diundang oleh Ning Rahmah ya, sama Kiai Mustafa, Allah yarham. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Amin amin. Kiai Mustafa ini seorang kiai besar yang wafat. Insya Allah beliau wafat dalam keadaan syahid. Amin ya Allah. Amin, karena beliau memimpin pondok pesantren, membimbing para santri-santrina menjadi mujahid fisabilillah. Insya Allah saya yakin wafatnya beliau, perjuangan beliau wafat dengan cara bagaimanapun, insya Allah beliau wafat dalam keadaan syahid. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saya mau tanya Kang Susilo dan Ustadz Hafid. Ustadz Hafid yang standby di pondok. Ustadz Hafid ini jarang nongol di YouTube, pasti banyak sekali netizen, terutama emak-emak ini, yang selalu rindu dengan suaranya, rindu dengan tatapan matanya. Mas Hafid ini kok kebanyakan emak-emak. Nah, ini sekarang nongol ya, karena beliau ini sibuk ngajar di pondok, pesantren ini. Jadi kalau panjenengan menitipkan anak-anaknya ke pondok ini, sudah kita buka pendaftaran siswa baru, ya, gratis tanpa biaya mas. Nah, kenapa Ustadz Hafid selama ini jarang lagi nongol di YouTube? Karena beliau sibuk ngajar santri-santri di sini. Apa programnya tahfidz, tafakuh dan ilmu hikmah. Nanti juga diajarin oleh Mas Hafid nahwu, shorof, i'lal, balaghah, mantek, jurumiyah, alfiyah, imriti, semuanya diajarkan di sini insyaallah oleh Ustadz Hafid ini. Terus yang membuat saya pertanyaan ini siapa nama? Gus. Siapa namanya? Jamal Gus. Siapa Neng? Ustadz Jamal. Aduh. Jamalak. Ya Allah. Ma fi snin ما شافت مثله عين أسر فؤادي ما شاء الله وزت ودادي بدر الدجى يا زين ما شاء الله خير
Jamalak ma fitnin. Suaranya Ustaz Hafid, insyaallah. Ya Allah. Masya fit mithlu an asarfu adi wizat widati badri tujaya zan Jamalak ma fi snin. Ya Allah. Masyafit mithlu ain asar fuadi bizat widadi badrid duja ya zain. Jamalak ma fitnin. Allah. Masya fit mithlu an asar fuadi wizat widati badar itu jaya zan Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Jamalak ma fi snin masyafit mithlu ain asar fuadi wizat widadi badrid duja Jamalak ma fitnin masyafit mithlu an asar fuadi wizat widati badri tujaya zan mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Insyaallah suaranya Kang Sujiwo ini persis suaranya Ustaz Hafid. Ya Allah, Masya Saya Allah. teringat Ustaz Hafid dulu mendayu-dayu gitu. Sekarang jarang aktif, digantikan sampean penerus-penerusnya. Masya Allah. Karena Ustaz Hafid sibuk ya, sibuk ngajar di pondok ini. Ini gimana ceritanya? Jamal nih. Nggih Gus, ini sebelumnya saya mohon maaf Gus. Mungkin tadi sore itu saya sudah mengingatkan Gus, tapi memang dianya aja yang agak ngeyel Gus. Tadi sore itu waktu kita lagi berbincang-bincang sama beliau-beliau perempuan berdua ini, tiba-tiba di pos satpam itu Gus, wonten gegeran Gus. Siapa yang gegeran? Hafid? Ya, bukan Gus. Oh bukan. Ya, waktu itu malah Mas Hafid itu masih mengondisikan pasien-pasien panjenengan yang ada di dalam. Di situ cuma
wonten saya sama Mas Dimas. Dia ini Gus, si Jamal ini Gus, bertengkar sama satpam Gus. Terus Intinya si Jamal ini mau masuk ke dalam pondok Gus. Ngoten. kok bisa berdarah-darah, siapa yang mukul? Tidak ada yang mukul Gus. Bahkan saya pun ndemok mohon mboten. Kok ndemok Gus? Delok kula sakjane mboten purun Gus. Nah ya badannya segede ini kok bisa kalah dengan Hafid ini gimana ceritanya? Lah, ceritane ngeten Gus. Kamu mukul ya, Hafid? Ceritanya niku ngeten. Sudah saya ingatkan, sama satpam sudah diingatkan, dan saya juga bilang Gus, Mas kalau jenengan kesini dengan niat baik monggo, kami terima dengan apa adanya. Tapi kalau niat sampean itu nggak baik, jangan salahkan kami konsekuensinya. Buaya gitu. Oke. Saya omongannya seperti orang S1 Gus. Iya. Oke. Insyaallah. Sampai esak tremos ya. Lah nggih. Berarti ini kenapa? Penyebabnya apa? Dia ini nyelonong Gus masuk ke pondok, tapi pas waktu dia menginjakkan kaki pertama ke dalam pondok Gus, langsung muntah darah Gus. Langsung muntah darah. Muntah darah. Masya Allah. Mungkin benturan karena Negatif sama positif. Betul, gitu Gus. ya. Berarti masih ada aura hitam di dalam tubuh diri. dia Gus. Siapa namanya ini? Jamal Gus. Ya Jamalu, ya Jamalu. Kok jadi pingin sholawat? Nabi ya Jamalu. Allah. Ya udah. Insya Allah saya netralkan biar dia Mboten kersane ngoten mawon Gus. jangan, nggak boleh. Lah niku pun nganu Gus dek ini kok ngantemi Habib niku. Biarkan, siapa tahu Allah itu menyentuh hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah tidak pernah melihat bentuk kita, apalagi ganteng kamu, Ya cantik kamu, nggak pernah melihat, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kamu. Siapa tahu batu aja ditetesi air lama-lama berlubang, apalagi ya Jamal ini punya hati nurani. Nah, kita berharap mudah-mudahan tersentuh hatinya menjadi baik, kan gitu. Tapi hatinya seperti batu loh Gus, lebih keras dari batu Gus. Jangan suudzon dulu, kita nggak boleh mendahului takdir, ya kan? Nggih Gus. Ya. Kita husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Harus selalu husnudzon sama Allah, barangkali ini belum waktunya dapat hidayah. Nggih Gus. Ada sebuah cerita zamannya Nabi kita Muhammad. Ketika Rasulullah itu dimusuhi, dicaci maki tidak mulus, walaupun beliau maksum dijamin masuk surga. Sampai diadakan sayembara. Pengumuman, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta hadiahnya. Oh, ada orang besar, gagah, wireng kayak kamu. Ya Allah. Saya, gitu katanya. Siapa nama kamu? Suroko. What is your name? My name is Master Suroko. Tanda tangan. Oh. Katanya Master Suroko, wah bakal untuk 1000 ekor unta. Setelah itu dilihat Nabi Muhammad sedang berjalan di gunung. Master Suroko dengan gagah perkasa membawa pedangnya yang panjang, naik kuda, kedebuk. Weh Muhammad, tunggu aku bunuh kamu Muhammad. Kata Nabi, siapa yang mau membunuh saya? Saya nggak pernah salah sama orang. Ketika mau dibunuh, dihunuskan pedangnya, tiba-tiba kudanya itu jatuh. Terpleset, jungkel Master Suroko. Jungkel gelabak-gelabak, apakah langsung dibunuh dengan mudah? Rasulullah kalau mau membunuh, pedangnya langsung terlempar di depan Rasulullah. Andai kan Rasulullah itu jahat, sudah dibunuh itu Rasulullah. Tapi tidak, ditolong, bangun. Ayo aku bantu. Masya Allah. Duh, dadek niki awake wabot Gus. Tersentuh di situ, dia langsung masuk Islam. Siapa tahu kita itu meniru akhlaknya Nabi, walaupun nggak bisa 100% sedikit gitu loh si jiwa. Oh, Gus. Kalau kita dijahati orang yang jahat kepada kita, orang itu jahat kepada kita, kita berbuat baik itu jarang, 1001 orang yang mampu. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu banyak. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita itu susah. Bisa nggak? Ayo coba. Ketika kita dijahatin oleh orang yang jahat, bisa nggak kita balas dengan kebaikan? Susah. Nggih Gus. Susah Gus. Mudah diucapkan, tapi kalau dipraktekkan itu susah. Ketika ada orang yang jahat kepada kita, zalim kepada kita, pasti kita ingin balas, itu pasti. Nggih Gus, diantemi mawon Gus. Nah, itu kayak kan. Makanya musuh terberat dalam hidup itu adalah musuh hawa nafsu.
Ya mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin ya. Iya, amin Gus. Yang kemarin kamu marah-marah, siapa tahu lambat laun. Hari ini, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang mal'un. Mal'un itu orang yang rugi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, termasuk orang yang terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Makanya tapi kamu beruntung. Campur sama Ustadz Hafid, campur sama Zubair. Wong iku lek gelem gombol ambek wong bakul minyak wangi melu ambune melu wangi. Tapi lek gombol ambek ledok kan ambune ya gitu. Iya, ngoten niku Gus. Ya itu kan siapa tahu dengan campur sering ngaji-ngaji sama Ustadz Hafid ya. Iya. Siapa tahu baru bisa harum juga sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudhillu kullu jabbarin 'anil qadri azimi sultani. Minumkan, teteskan aja ini madu ru'yah. Lagi-lagi ini madu sudah didoakan oleh Zubair. Doain lagi, Zubair. Sudah. Saya coba ke Ustadz Hafid nih, tuh di madu pasti dia sadar lagi. Kamu ngentut Zubair. Bukan Gus, suara itu Gus kursi. Ini diminumkan Gus. Iya diolesin aja nanti. Semua Gus nih. Ya jangan semua. Gak apa-apa, itu reaksi. Reaksi madu ru'yah sudah menyebar ke peredaran darahnya. Maksudnya Menetralisir karena benturan tadi itu ketika masuk pondok ini kan aura positif di pondok, banyak orang ngaji kan. Ya kan secara gaib dia dirinya terselimuti ilmu hitam. Jadi kan benturan. enggak apa-apa Gus nih. Enggak apa-apa. Ambekannya sampai muni waktu Gus. Apa santai aja tuh. Kok kamu panik sih? Bukannya kamu tambah senang? Ya mungkin. Enggak lah. Insya Allah enggak. Insya Allah mudah-mudahan berikan panjang umur. Nah, coba dudukin itu. Mas. Mal. Duduk Mas. Di mana ya? Ini di mana ya? Pondok. Oh, Lali Nesja ya. Mas. Gus. Ini Gus yang kemarin ya. Gus, saya mohon maaf Gus atas istri yang kemarin Gus. Yang Gus nyamperin saya dan Abah Mustafa. Kenapa emang? Saya mohon ampun Gus. Saya kemarin menghalang-halangi ya. Gus Idris ke sana Gus. Neng. Kenapa sampai menghalang-halangi? Kenapa sampean menghalang-halangi kami? Apakah kami punya salah sama jenengan? Kenal aja enggak loh? Enggak gitu Gus. Saya nggak ada niat gitu Gus. Saya cuma belum kenal sama kalian Gus. Karena itu saya merasa menyesal Gus. Gara-gara saya menghalang-halangi sekarang apa meninggal Gus. Sama jangan minta maaf sama saya, minta maaf sama keluarganya itu kasihan. Putri-putrinya belum menikah, ditinggal abah dan uminya. Bayangin coba. Neng, tolong Neng. Saya menyesal Neng. Saya mohon maaf atas insiden kemarin Neng. Saya gak ada niat buat apa-apa Neng. Neng, tolong Neng. Tapi kami sudah tidak percaya lagi sama kamu, Ustadz. Neng, Kamu sudah menghilangkan nyawa Abah. Neng Sulfa. Maafmu nggak bikin abah kita kembali. Neng, tapi Neng, saya tuh gak ada niat apa-apa Neng. Saya bener-bener, saya tuh di sana udah lama. Saya sangat berterima kasih sama Abah. Udah ngerawat saya sampai sekarang Neng. Neng kan udah tahu saya di sana udah lama. Saya sangat berterima kasih sama Abah Neng. Berterima kasih. Model gimana, Ustadz? Kamu sudah membunuh Abah. Neng, Kamu sudah menghilangkan nyawa Abah. Maafmu itu percuma Ustadz, maafmu percuma. Nggak bikin abah kita hidup lagi. Nggak bikin abah kita hidup lagi. Aku benci lihat kamu. Neng, dengerin aku Neng Zulfa, Neng Rahman, tolong Neng, saya bener-bener mencintaimu Neng. Neng, saya gak ada. Saya emang bener, saya bener-bener
emang saya pengen memiliki pondok pesantren, tapi saya nggak ada kepikiran untuk menyantet Abah, Neng. Tolong. Munafik. Kamu munafik, kamu manusia munafik. Kamu pengen menguasai pondok pesantren dengan cara kamu membunuh abah kita. Enggak, Neng. Dengerin Apakah yang nyantet aku, kamu? Neng. Bukan. Terus siapa? Saya juga nggak tahu, Gus. Sumpah ini bukan karena saya nggak ada kepikiran melakukan itu. Saya itu benar-benar berterima kasih sama Abah, Neng. Tolong percaya saya. Dengan cara menghilangkan nyawa abah. Neng Rama. Seperti itu. Neng Rama, kita kan udah kenal dari kecil, Neng. Masa Neng nggak percaya sama saya, Neng? Neng, saya nggak akan melakukan kayak gitu, Neng. Saya benar-benar menganggap Abah itu seperti ayah saya sendiri, Ya Neng. karena abah sudah tidak ada, makanya kamu tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Nyawa abah kami sudah tidak ada, Ustadz. Apa kamu bisa menghidupkan abah kembali? Apa kamu bisa menghadirkan abah di hidup kita kembali? Neng, sumpah demi Allah bukan saya, Neng. Neng, saya itu gak melakukan itu, Neng. Tolong percaya saya, Neng. Neng, kita udah kenal lama, masa Neng mencurigai saya, Neng. Gus, tolong saya, Gus, untuk meyakinkan mereka, Gus. Tolong, Gus. Gus, tolong, Gus. Terus solusinya gimana ini, Zuber? Siapa pelakunya, dalangnya? Zuber, tolong saya, Zuber. Gimana nih sahabat-sahabat? Dalangnya itu Meyakinkan kalau dia bukan pelakunya. ditelusuri, Gus, ditelusuri. Nah, kalau dia itu orang yang congkak. Kemarin Gus datang ingin menyelamatkan, ingin menengok apa benar itu penyakitnya. Tidak dibikin-bikin oleh manusia, tetapi dia akan tidak percaya soal kegahiban. Dia selalu menghalangi, sangat sombong dia. Seakan-akan menguasai pondok, ternyata dia gara-gara cinta. Kadang seperti itu. Saya juga sedih tentang Abah sampai meninggal. Saya gak ada kepikiran melakukan hal itu. Tolong percaya sama saya. Kalau kamu kemarin tidak menghalangi Gus Idris menengok Kiai Mustafa, pastinya insya Allah akan terselamatkan. Tapi kamu dengan congkaknya, dengan bicara kamu, dengan tidak sopan sama guru kita. Sabar, Zuber, sabar. Saya paling benci orang seperti ini. Zuber, ada Gusnya, jangan seperti itu, sabar. Iya, saya mengaku salah. Saya tapi gak ada niat itu. Saya cuma gak percaya sama kalian karena kita baru kenal. Gini loh Mas, kalau misalnya memang sampean itu pengen keselamatan buat kiainya sampean, apapun caranya kalau itu baik, pasti sampean akan mengizinkan. Tapi saya dengar ceritanya sampean itu menghalang-halangi. Makan Mas, duwe cangkem lek sing penak sampean. Saman sampai nayar Habib nih, Pi. Dosa ora nih? Iya, saya mengaku salah. Saya khilaf. Saya mohon ampun, saya mohon maaf atas kesalahan saya kemarin. Saya khilaf. Jane utakmu kok jeleh ndi mok teleh tungkak apa pi utakmu ya jane. Sampean niat ingin menguasai pondok aja udah salah. Iya, saya awalnya awalnya mencintai Neng Rahma. Jadi saya gak ada kepikiran untuk menyakiti Abah. Tidak ada cinta di antara kita karena kamu sudah membunuh abah kami. Neng, mohon maaf, Ustadz ya Neng, Ustadz Jamal mohon ampun atas Neng, tolong Kembalikan maafin. abah kami. Kembalikan. Ayo kembalikan abah kami. Saya gak bisa, Neng. Tapi kalau kamu nggak bisa, kenapa kemarin kamu menghalangi Gus Idris untuk mengobati abah kami? Kenapa? Saya nggak percaya sama mereka awalnya, Neng. Tapi kan saya yang mengundang Gus. Kenapa? Iya. Kan kita bisa berusaha, kita bisa ikhtiar. Siapa tahu dari Iya, Gus Idris, Neng. abah bisa selamat, bisa sembuh. Tapi kenyataannya apa? Iya, Neng, saya emang bodoh saya kemarin, Memang Neng. kamu bodoh. Memang kamu bodoh. Kenapa baru sekarang kamu mengaku ya? Iya, Neng, saya baru sadar, saya menyesal, Neng. Tolong, Neng. Tolong. Pertolongan model apa Tolong, yang Neng kamu mau? Yulfa, tolong.
udah gak punya siapa-siapa lagi, Neng. Abah udah gak ada sekarang, Neng. Udah nyalain saya gak punya siapa-siapa. Abah gak ada juga gara-gara kamu kan? Kamu yang ngebunuh Abah. Enggak, saya gak membunuh Abah. Percaya sama Pembohong. saya. Sumpah Kita gak demi bisa Allah. percaya kamu. Kita gak bisa percaya kamu lagi. Saya Kamu harus udah buktiin habisin apa nyawa Abah. ini. Gak bisa. Saya beneran gak bunuh Abah. Aku harus buktiin kayak gimana lagi ke kalian. Saya tuh bener-bener gak melakukan hal itu. Itu sangat berdosa. Saya gak melakukan itu. Kamu tahu loh berdosa, tapi kenapa? Kemarin saat Gus Idris melihat muntahan darah dari Abah dan paku yang sudah Abah keluarkan, dan itu semua sama Gus Idris Iya, berusaha untuk dikembalikan sama orang yang sudah menyantet Abah. Iya, Tapi apa kenyataannya? Neng, saya menyesal, Neng. Kamu Saya yang nggak mengalami, tahu, kan? Neng. Berarti kamu yang membunuh Bukan, Abah. Neng. Dengerin saya dulu, Neng. Neng Rahmat, tolong dengerin saya dulu. Saya nggak mungkin ngelakuin itu, Neng. Neng, Tapi kalau tolong. kamu tidak melakukan itu, kenapa kamu selalu menghalang-halangi pihak dari Gus Idris untuk mengobati Abah? Kenapa? Neng, saya tuh gak percaya sama mereka awalnya, Neng. Saya kan gak kenal sama mereka. Itu Saya lagi yang kamu menyesal bilang. sekarang terjadi kayak gini, saya menyesal. Neng, tolong Neng, percaya sama saya, Neng. Neng, saya tuh udah kenal kamu lama, Neng. Masa kamu gak percaya sama saya, Neng? Kita itu udah tumbuh bersama di pondok itu. Masa saya sejahat itu, Neng? Awalnya memang saya percaya sama Ustadz, tapi setelah kejadian ini, saya ragu dengan kepercayaan Ustadz. Saya ragu dengan semuanya yang dikatakan sama Ustadz. Tapi, Neng, masa kamu ragu gara-gara ini, Neng? Ya Lihatlah, jelas lah, saya ragu. kita udah kenal lama, Neng. Tolong saya, Neng Yulfa, tolong. Nggak. Yakinkan Neng Rahma. Gak bisa. Neng. Kamu udah ngilangin nyawa Abah kita. Bukan saya, demi Nggak. Allah. Kamu masa gak percaya sama saya juga, Neng Yang Yulfa? bawa nama Allah. Iya, Gus. Nah, mau kelakuan kaya ngene celok Ustaz kok. Gus. Mohon ampunin saya kemarin. Waalaikumsalam. Apa namanya? Mobilnya udah sini. Kenapa? Udah ditunggu jamaahnya. Kita mau pengajian. Ya Allah, sampai lupa. Kita ada jadwal pengajian sekarang. Ke Lawang. Tapi ini terus gimana, Beb? Udah biar nanti supir sama sahabat aja yang Gus, maafin saya. Oh ya udah. kemarin udah ditinggal loh, Gus. Masa sekarang tinggal. Gus, maafin saya. Ya udah. Ya udah. Ayo, Jiwa kita berangkat. Zubair sama Afid di sini ya. Udah ya. Neng, saya tinggal dulu, Neng ya. Iya, Gus. Gus, maafin saya. Ya, Bapak ini berubah menjadi orang baik. Kameramen udah di sini aja ya. Ya, kameramen sini aja. Ya, aja tunggu Bet ya. Assalamualaikum. Sebenarnya itu bukan saya. Aslinya itu Gus Idris. Coba kalian pikir-pikir. Ente kok malah nyalain Gus Bukan Idris? gitu, Ustaz. Coba pikirin dulu. Itu sebelum mereka datang ke sini, ke pondok saya, gak ada hal-hal kayak gitu, Banaspati atau. Bener, Neng. Loh, Banaspati itu setiap malam tuh selalu datang di kediaman kami. Ustadz, Dengerin saya, Neng. kenapa kamu bisa membuat opini seperti ini? Neng Yulfa, kita kan kemarin jagain Abah. Kita lihat sendiri kan, kalau logikanya itu gak ada apa-apa. Sebelum mereka datang, tiba-tiba Abah makin parah. Neng, tolong. Ya itu karena memang Abah semakin hari semakin kritis. Neng Ahmad, dengerin saya. Sebelum saya bilang gini, saya tuh kemarin lihat Gus sama teman-temannya itu muterin daerah kita. Ya karena memang lihat sekitaran daerah kita, Ustadz, di pondokan serius kita. Ustadz. Saya tuh kemarin lihat Ustadz. Jadi teman-teman Ustadz yang kemarin datang ke situ, itu bawa-bawa alat-alat gitu Ya aneh-aneh. iya, namanya pembersihan. Ustadz kan kemarin nggak datang ke situ, Neng. Memang saya nggak datang, tapi saya lebih kenal beliau daripada kamu. Tuh, bukan gitu. Saya tuh bukan mau gimana, tapi kenyataannya itu kemarin saya lihat
Asli, kalau mereka itu bawa barang-barang aneh. Kayak, Barang apa? Kayak sesajen gitu. Sesajen dasmu. Serius Ustadz dengerin saya Ustadz, serius. Neng Zulfa. Kita kan kemarin kan lihat sendiri kan. Kita kan keluar ya. Sebelum kita nunggu mereka kan kita muter-muter nyari makan. Kita lihat sendiri kan ada orang yang mirip sama tim-timnya Gus Idris. Kamu itu kalau sudah salah gak usah fitnah lagi. Bukan gitu Ustadz, dengerin saya. Mohon maaf banget Ustadz. Saya tuh bukan niatnya jahat. Saya cuma beritahu kenyataannya gimana Ustadz. Kenyataannya kamu jahat. Enggak gitu. Demi Allah Ustadz, saya tuh Udah jahat pakai demi Allah lagi. Saya tuh kemarin itu gak percaya sih. Serius Ustadz. Ustadz, kamu minum dulu ya, kamu minum dulu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, logikanya memang iya loh, Dek. Sebelum Gus Idris ke rumah kita, ke pondok kita, Abah itu nggak pernah muntah darah. Iya, banyak kejadian aneh, makin aneh. Abah sering kesakitan. Saya ini Neng Zulfa kok kayak kena gendam kamu? Nggak gitu Ustadz. Memang kejadiannya itu Abah tuh nggak pernah muntah darah sebelum Gus Idris dan timnya ke pondok. Betul Ustadz dengerin anaknya sendiri gimana. Dia kan punya opini sendiri ya. Ustadz kan bisa bandingin lah kenyataannya gimana Ustadz. Coba pikir Saya mau dulu, tanya Zubair gimana kejadiannya Zubair. Mereka jahat saja. Ini jahat nih ya. Zubair, dengerin saya Zubair. Bukan Udah gitu, sampai Zubair. ngaku aja, salah gitu loh. Bukan saya demi Allah ini. Saya tuh udah lama kenal mereka. Masa saya tega ingin menguasai pondoknya? Iya tega kan? gitu. Saya tuh gak pengen Abah kayak gitu. Saya tuh Sebelum bener-bener kamu menyayangi Abah. Sebelum kamu kualat kena azab, kamu tobat, minta maaf, minta ampun. Ya, saya ini tobat Ustadz. Tobat. Tolong. Salah berarti kan? Saya tobat karena saya berpikiran kalau ingin menguasai pondok juga. Ya udah salah berarti kan? Tapi saya gak ada niat kayak gitu Ustadz, serius. Saya tuh kemarin lihat sendiri kalau teman-teman dari Gio itu bawa-bawa hal-hal aneh gitu loh Ustadz. Serius Ustadz. Ya bohong ketahuan goblok kamu itu. Enggak Ustadz, dengerin saya dulu Ustadz. Kalau mau bohong tuh yang pinter gitu loh. Ustadz Hafiz, jenengan kan nggak datang ke lokasi. Saya tahu sendiri, memang sebelum Gus Idris dan teman-temannya itu datang ke pondok kami, Gus Idris abah kita tuh nggak pernah yang muntah. Ustadz. Mbak, tapi kan Mbak dengerin Neng aku Rahma. dulu. Bentar aku mau ngomong. Iya Neng. Jadi kemarin kan Gus Idris itu kan keliling di kawasan pondok kan Mbak. Gus kan lagi membersihkan aura-aura yang tidak baik kan. Kamu di tahu pondokan dari kita. mana kalau Gus Idris itu sedang membersihkan? Bisa jadi kan Banas tadi Mbak Pati bilang. datang. Kan Banas tadi Pati barusan Mbak datang itu bilang. gara-gara Gus Idris datang juga. Tapi Neng, Loh, kalau Mbak, dipikir-pikir itu aneh banget Neng. Ngapain mereka kalau mau muter-muter dulu sampai Kenapa Kan nggak kita langsung? aneh banget ini Kenapa loh, nggak langsung Neng. ke pondok kita aja? Kenapa Iya, harus harus muter-muter muter dulu? dulu, Kan Neng. logikanya aja. Iya kalau dibersihkan, tapi kalau malah dikasih-kasih yang aneh-aneh gimana? Iya. Saya kenal sama Gus Idris. Gus Idris itu orang yang baik, Mbak. Kan kita itu belum kenal Neng. Kita itu gak harus. Kita kan baru ketemu sekarang. Mereka itu baru ketemu kita itu sekarang. Kita gak harusnya langsung percaya mereka. Neng. Tablo. Kamu tahu tablo nggak? Nggak tahu. Ustaz goblok itu kamu itu. Nih sekarang nih kalau pakai logika nih ya. Kira-kira Gus Idris dan tim datang nggak ke pondoknya sampean kalau nggak diundang? Iya, datang Ustaz. Kalau nggak diundang datang nggak? Enggak. Nggak datang kan? Iya, enggak. Nggak datang kan? Iya, enggak. Tapi Berarti Ustadz, loh, sik ta. Ya, terus lanjutin. Gimana? Tapi Ustadz, Gus itu kenapa tim-timnya itu muterin daerah kita? Kan aneh banget Gus. Kita kan ini ngapain gitu loh kepikiran. Ini mungkin mereka ya kita kan nggak tahu ya niatnya mereka gimana. Kan Gusnya nggak kan Ustadznya nggak tahu kemarin kayak gimana. Oh, mungkin kondisinya. nyari celana dalamnya sampean. Bukan gitu Gus. Saya tuh Sekarang bukan nih, kalau pakai apa-apa. logika tadi kan udah ya, nggak mungkin datang kalau nggak diundang. Itu udah masuk akal loh. Kecuali kalau tiba-tiba datang, terus Abah Mustafa belum sakit, terus tiba-tiba sakit ya baru. Nah ini nggak kenal diundang, kecuali kalau sebelumnya udah kenal. Tapi Ente mau bohong, goblok tapi. Udah ngaku aja cepet. Ustadz, Ntar kan azab nanti mati.
Bukan gitu Ustaz. Abah itu awalnya itu nggak sampai separah itu Ustaz. Masa setelah tim Gio datang itu Abah sampai sakit kayak gitu Ustaz? Coba sampai meninggal Ustaz ya Allah. Ya karena memang kondisi Abah itu semakin hari semakin kritis Ustadz. Apalagi kemarin waktu Abah muntah darah, bisa jadi itu karena memang pembersihan dari tubuh Abah. Tapi kan nggak sampai meninggal juga deh. Kalau memang dibersihkan hanya diobatin kan nggak meninggal. Berarti kan yang membunuh betul Gus Idris. Karena posisinya kan telat Mbak. Nggak gitu deh logikanya deh. Mbak, sampai muntah darah terus langsung meninggal setelah Gus Idris datang. Ya ini disantet sama siapa? ini. Nih disantet sama ini. Bisa jadi itu kan pembersihan. Disantet. Mana buktinya saya nyantet? Logikanya gini, kenapa Abah tiba-tiba pas banget nih tim Gus Idris tiba, mereka datang, Abah makin parah. Ini bohong. Kamu bohong. Kamu jangan bohong. Kamu jangan bohong. Bukan gitu. Saya tidak suka orang seperti kamu. Tolong dengerin Saya tidak suka. Enggak gitu. Tidak suka. Mulut kamu itu lebih berbisa dari ular. Bukan gitu. Katakan yang sebenarnya. Saya nggak ada niat-niat buruk. Saya coba dipikir-pikir. Bilang lagi nggak ada niat buruk. Oh, tablo. Orang sudah meninggal, kamu suruh mikir. Bukan gitu. Kamu yang membunuh. Bukan saya. Serius. Karena kamu yang menghalangi Gus Idris untuk datang. Kamu yang menghalangi Gus Idris. Saya tuh belum percaya. Untuk melihat keadaannya. Saya nggak percaya sama Yai Mustafa itu sahabatnya dari Gus Idris. Kamu nggak tahu. Kamu orang masih kecil. Bukan gitu. Orang baru kamu. Itu kamu tuh muridnya, tahu nggak? Bukan gurunya Mustafa, tahu nggak? Aku paling bersyukur. Kamu itu orang gila ngapain? Oh, tambah kualat ente. Dia itu gila. Ya kamu tablo. Dia nggak tahu kondisinya, dia nggak waras. Ya kamu tuh di tablo kamu itu. Bohong, nggak pakai otak kamu. Tapi kenyataannya nggak gitu. Lihat Abah sekarang dia itu. menghalangi Gus Idris itu. Kamu nggak ngerti. Kamu itu nggak ngerti. Mau lihat sakit apa? Muntah darah. Ustaz, kamu aja nggak tahu sopan santun loh. Bukan gitu, Neng. Sudahlah, Dek, sudah. Kenapa sih seakan-akan kita itu memojokkan Ustadz Jamal? Memang bukan logikanya tuh nggak mungkin kalau Ustadz Jamal yang membunuh. Enggak, Dek. Kenapa Mbak jadi membela Ustadz Jamal? Nggak membela siapa-siapa di sini. Memang yang salah itu kalau terlihat jelas itu Gus Idris dan teman-teman. Ya lebih nggak mungkin lah Mbak. Orang baru datang. Udah Ustaz. Ya karena Gus Idris datang langsung meninggal. Ustaz, dengerin dulu. Silakan, Neng. Gus Idris datang dengan timnya, Banaspati juga datang. Siapa juga yang bawa? Mbak Banaspati itu tiap malam datang ke rumah kita. No, tiap malam no. Mbak kan bilang, maksudnya Mbak kan juga tahu sendiri. Kemarin kan Mbak juga bilang kan sama Gus Idris. Dek, Banaspati ini itu tuh tiap malam datang di rumah kita. Tapi kan nggak yang sampai muntah darah. Abah kita nggak sampai muntah darah. Beliau memang sakit-sakitan, tapi nggak sampai muntah darah dan meninggal, Dek. Barangkali itu sesuatu hal yang mistis di dalam tubuh Abah itu. Ya kan semenjak Gus Idris datang. Ya. Semenjak Gus Idris datang, Abah muntah terus meninggal. Sekarang kenapa nyalahin Ustadz Jamal? Kenapa nggak dulu aja sebelum Gus Idris datang? Kalau emang perbuatan saya, ini aneh banget kok saya yang disalahin. Ini pas banget loh momennya. Sakitnya udah lama kan, Mbak? Tapi kan nggak sampai kayak gitu, Ustadz. Ya ini itu pas, efeknya itu. Kita kan nggak tahu kalau emang bener kebetulan mereka datang pas banget itu loh. Masa mungkin kalau saya yang berbuat ngapain nunggu sampai sekarang gitu loh. Ya kan masih proses, kamu kan nyantetnya dikit-dikit. Nah nanti pas Sudahlah Gus Idris Ustadz datang. Hafiz, jenengan nggak tahu kondisi di lapangan kemarin, jenengan nggak tahu. Ustadz Jamal nggak salah. Tapi Ustadz Jamal Mbak menghalang-halangi pihak Gus Idris untuk mengobati Abah Mbak. Bukan menghalangi, tapi karena kita memang belum kenal kan kemarin. Rekod. Ustadz, iya, Neng. kulil haqqa walau kana muran. Katakan yang sejujurnya walaupun itu pahit, Ustadz. Karena suatu saat kamu bakalan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dek, kamu tuh nggak boleh ngefitnah gitu. Belum terbukti. Al-fitnah tuh asyadu minal qatl.
Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, Dek. Siapa yang fitnah, Mbak? Karena nggak terbukti kalau Ustadz Jamal yang melakukan. Iya, Terbukti kok. Neng. Percaya sama Ustadz aku, muntah darah kan Neng. kapan hari? Iya kan? Bisa jadi itu juga karena ulah dari Gus Saya Idris. dikirimi juga, Neng. Percaya sama aku, Neng. Ayo kita pulang, Kamu lupa Neng. kejadiannya waktu Gus Idris pegang paku? Kan bisa jadi juga yang ngirimin Abah itu Gus Idris. Nggak mungkin, Mbak. Logika aja. Nggak mungkin. Dek, Mbak, sampean barusan bilang al-fitnah itu asyadu minal qatal lo ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sampean sendiri kok fitnah? saya nggak fitnah, memang terbukti nyata. Udah, Abang gini aja, meninggal. udah. Neng Yulfa, ayo kita pulang. Neng. Ayo, Neng Rahma pulang. Tablo. Ayo kita pulang. Tablo. Ayo, Neng. Udah. Tablo. Tak ingatkan aja ya. Yang pertama, Ustadz. bunuh orang Bukan itu jadinya saya, kafir. Bukan saya. Yang kedua, kamu nggak jujur jadinya munafik. Bukan saya. Dikumpulkan jadi satu di neraka, paling bawah lagi. Tak ingetin aja. Iya. Iya. Ya belum tablo? Iya, ayo Neng. Iya. Ya udah. Dek, kamu harus nurut sama aku ya. Dek, Abah sudah nggak ada, Umi sudah nggak Ayo, ada. Neng. Kamu wajib nurut sama aku. Ente mau kemana ente? Udah, ini saya Kita mau pulang aja balik. ikut Ustadz Jamal. Tunggu Neng. dulu, Gusnya Ayo, belum Dek, datang, pulang, Dek. bro. Ustadz, kamu Ini Ustaznya belum Gusnya belum datang ya, ente. Tamu. Nggak, ayo kita pulang. Neng. Udah, Mas, jangan menghalangi jalan pulang kita, Neng. selalu histeris, nggak mau. Nggak, Dek. Ayo Neng Rahma, dengerin kakakmu, Dek, Neng. Dek, kamu harus nurut ya. Abah sudah nggak ada, Umi sudah nggak ada. Sekarang kamu wajib nurutin aku. Ayo kita pulang. Pulang. Nggak mau. Pulang. Mbak, gak usah maksa, Neng. Pulang, ini ada yang kurang ngapain? Ustaz, jangan. Ya tunggu dulu lah yang punya rumah datang. Dek, kamu pulang. Mbak, di rumah kita itu banyak banget teror, Mbak. Dek, Ustadz Jamal Aku mau minta tolong sama Mbak, duduk dulu, Gusnya belum datang, kamu itu tamu loh. Udah Ustaz, jangan dihalangi, dia mau pulang. Udah Neng. Neng, udah, jangan. Belum, kamu dulu, Udah, belum. jangan ngalangi, dia mau pulang. Gak ada hak kalian menang jalan. Udah, gak ada. Jamal, ayo kita pulang, Dek. Duduk. Nunggu Gusnya. Karena Udah, apa? ini- Kamu tak menuduh guru saya. Kamu menuduh guru saya, sedangkan guru saya juga ada. Kamu menuduh. Udah. Ini Kamu. kita mau pulang. Ngapain kalian menghalang? Kamu pulang sendiri. Ngapain kamu tadi ngikutin kami ya? Tadi di depan Gus nggak nuduh. Udah, kamu ayo pulang, Gus Neng. tadi. Ya sudah. Mbak, Dek, kamu kalau nggak mau pulang, kita pulang saja, Ustadz. Ayo. Mbak, kita pulang aja berdua. Enggak. Udah, jangan dihalangi, Eh, Neng Rahma. eh. Udah. Sudah, kamu diam di sini kalau memang kamu nggak mau pulang. Kalau pulang, ayo kita pulang bareng. Ayo, Dek. Enggak, Mbak. Aku nggak mau pulang. Udah. Duduk, kamu tak smackdown kamu nanti. Udah. Kamu itu Apa Mbak ngapain nggak sih? ingat? Jangan Apa Mbak ganggu. nggak ingat? Duduk. Duduk. Tunggu dulu Gusnya. Oh, tamu gak ada halangan. Udah, jangan ngalangi. Kamu yang ngapain sih? Kita tetap di sini, Mbak. Kita tetap. Duduk. Kamu. Udah. Weh, santai. Duduk makanya kamu itu. Udah, kamu ngapain? Tunggu dulu Gusnya datang. Gak ada akhlak emang tablon. Ayo, Jangan Neng, kasar-kasar. ayo. Ayo, Ustadz, kita Udah, pulang. udah, Ayo. Rahma, ayo pulang. Ayo, nggak mau. Nggak mau, Mbak. Sudah. Sudah, Dek. Sudah. Mbak. Ayo, Neng. Udah. Mbak. Mbak. Udah, Neng Rahma. Udah. Kamu itu dibodohi sama mereka, Neng. Enggak, kamu yang jahat sama kami. Duduk, Mbak. Ayo pulang. Mau. Ayo pulang, Dek. Kalau kamu nggak mau pulang, jangan paksa aku Mana si buat di tablo sini. tadi? Mbak mau sembuh kan? Kita tetap di sini. Nggak mau. Aku nggak kenapa-napa, Dek. Aku nggak sakit, Udah, Dek. Mbak. Gak usah maksa wes. Pulang aja wes. Udah pulang aja. Mbak. Sabar, Mbak. Mbak duduk situ, Mbak. Ustadz. Tapi Mbak saya tadi tuh butuh banget pertolongan. Ya udah, yang penting sekarang tenang dulu. Ya semua ini sudah takdir dari Allah, sudah. Wis kabeh pangeran wis, Mbak ya. Belajar sabar, belajar ikhlas dulu ya. Sabar dulu, tenangin dulu di sini, enggak apa-apa, istirahat dulu. Nanti mesti ada balasannya. Ya, ntar dibantu, ntar dikuak semua sebenarnya. Siapa di balik itu semua. Lebih aku bantu sama Gus, aku bantu. Dia sudah tahu, dia jahat itu. Udah Iya, kelihatan. makasih Pak Zubair, Ustadz. Ya udah, Mas kamera dimatikan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania.